Oke guys, saya sekarang sudah duduk bersama Bang Syahlan Syahlan Jukri Nasution ya. Kok Arsnya dibaca arsitek ya? Iya, orang kebanyakan ada apa singkatan AR tuh ya, dibaca Syahlan. Ya, harus disosialisasikan. Iya. Kemarin sempat diprotes sama Kak Vera kan, itu nggak dibacanya tapi arsitek gitu. Arsitek Syahlan Jukri Nasution ya. Sama kayak orang bilang dokter kan. Kayak gitu juga. Kita sekarang bersama arsitek Syahlan Jukri Nasution, IAIAA. Bang, aduh. Dan bersama juga Wahidin. Terus dong, Wahidin. Sama Wa ya. Kita Wa semua nih ini. Sini semua ini memang pengurus masjid. Oh, udah datang kopiku, ngopi dulu lah ya. Ya, kan. Bang, abang besar di sini ya bang? Memang lahir di daerah Jalan Karya ini bang? Oh enggak, aku Jalan Karya ini di tahun berapa tuh? Tahun sekitar 89 lah, SMP. Oh abang SMP? Ya SMP ya. Naik kelas 2. SMP kelas 2 aku di sini, SMP 16. Oh. Lahir dan tamat SD itu di Kabupaten Batubara. Dulu namanya Kabupaten Asahan sebelum Batubara. Gitu. Itu di desa Tanah Gambus, perkebunan, Sokpin. Di daerah Kecamatan 50 ya. Dulu masih Asahan. Nah, itu di sana aku. Ya, Kabupaten Asahan dulu ya. Sekarang dapat jadi Kabupaten Batubara itu ya. Batubara. Jadi banyak orang hebat tuh di dari Batubara. Zaman itu enak lah hidupku. Sekarang zaman membolang dulu ya kan. Kalau biasa di kampung, kalau masa kecil di kampung itu enak, betul-betul enak lah. Kita betul-betul bebas kan. Kesana kemari, berpetualang segala macam, kecil-kecil. Nggak kayak anak-anak di kota lah. Makanya kita separuh perjalanan hidup di kecil itu membolang gitu. Dicari kayu bakar. Sempat. Iya ya. Bersawah, nyangkol. Iya. Sempat. Itu kelas-kelas 4-5 SD udah ke sawah. Di sana di Batubara. Di Tanah Gambus tadi, di belakang pabrik Sokpin itu ada lahan rawa yang dikelola sama masyarakat itu jadi sawah itu. Sana, tapi asik tapi kerja dari itu memang jadi permainan lah. Nanti nyawa pas lagi bisa tanam jagung biasanya kita nanti sambil juga bakar-bakar jagung itu. Belum siap lagi, belum matang lagi udah diambilin putih ya kan, jadi bakar jagung. Bulunya gitu. Itu dibuat ini enggak? Buat isap-isap. Nggak sempet pula Bang. Nggak sempet ya? Malah kawan-kawan kayak gitu. Kawan kayak gitu ya? Tapi emang nggak pernah. Dari dulu, dari kecil. Ya kawan-kawan merokok, tapi kita nggak pernah. Oh, sejak kecil memang nggak merokok ya? Waduh. Ya macam-macam kita nggak. Nggak ya? Tapi kita berkawan. Tapi kita berkawan nggak? Berkawan. Bangsa yang kita menghakimi orang gitu nggak. Terus ya itu dia tadi mancing. Kalau istilah orang kebun tuh nyeser ikan sepat, ikan betik, ikan laga. Musim ikan laga. Ikan cupang ya kan, ikan laga. Nyari burung ruah-ruah pakai pancing. Oh iya. Umpannya belalang dari bawah daun talas. Itu kerja kami gitu. Apalagi kalau udah musim ikan gabus nggetek, tertetet dia. Itu berapa lagi? Bendung, parit di kebun itu. Kalau udah musim ikan sepat siam itu, kami bendung tuh biasanya. Kira-kira 20 meter di atas bendung, bawah bendung kuras. Wah itu enak nyari ikan. Ular pun dapat. Banyak lah. Alhamdulillah memang luar biasa. Di sana permainan kan waktu itu kan masih jauh dari teknologi komunikasi ya. TV pun cuma TVRI aja dulu kan. Ya betul-betul pure lah masa anak-anak. Alhamdulillah. Udah 89 pindah ke Medan. Ya kan? Terus kemudian SMP lah di SMP 16 sini. Dulu SMP 14 ya. SMP 14. Terus kemudian masuk 92
di SMA 3. SMA 3. 3. Abang Taman SMA, 95 kan? SMA 3 Bang ya? Ya, SMA 3, Negeri 3 Medan. Nah, ini pun sepanjang SD sampai SMA itu nggak naik kendaraan karena memang jalan kaki. Sengaja cari yang dekat supaya nggak ada ongkos ya kan gitu. Nah, kecil-kecil itu memang kami juga nggak ada megang uang. Cari sekolah yang dekat, bahkan sekolah itu pun nggak dikasih uang jajan. Jadi pagi itu sarapan kenyang di rumah makan. Jadi kami itu terutama abang lah gitu ya, nggak mana ada uang jajannya. SD, SMP, SMA nggak ada uang jajannya. Kalau mau makan supaya nggak lapar, kenyangnya di rumah, ya sarapan di rumah. Nah, tiba di adik yang paling kecil lah masih dikasih uang jajan ya kan. Nah, ya namanya anak bungsu, anak ragil ya kan. Itu dia. Itu perjalanan. Jadi abang Sampai SMA 95 tamat masuk udah USU. masuk usul di Dan itu arsitektur ya? alhamdulillah memang kalau sekolah kita nggak ada kendala, termasuk yang apa ya, yang gampang mudah berprestasi lah. Karena dulu waktu di SD dulu itu kan musim cerdas cermat. Mulai dari antar kecamatan, antar desa masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten kan, baru masuk ke provinsi. Abang ngambil provinsi, nah masuk TPRI gitu. Nah, dulu orang kebun jarang-jarang masuk TV kan, abang udah masuk TV. Cerdas cermat. Nah, walaupun waktu tanding tuh juara 2 lah, ya kan. Tapi alhamdulillah itu kalau dibilang Sahlan mana? Oh, Sahlan yang ikut cerdas cermat masuk TPRI katanya. Nah, itulah dulu bilang. Ada rekamannya tuh ya? Ada. Bisa lah dicari jejaknya tuh ya? Bisa, cari jejaknya dapat itu. Nanti kita cari guys ya rekamannya di YouTube. TPRI Sahlan zaman dulu lah, TPRI zaman Tahun dulu. 95 ya? Nah, habis itu masuk SMP 16, SMP 14 ya SMP dulu, 14. terus SMA 3. Mati. Ya itulah, pokoknya cari sekolah yang jalan kaki. Dan masuk USU. Masuk Nah. USU. Arsitektur. Arsitektur. Iya. Dulu sebenarnya hampir masuk Akmil. Malah kita nggak mau, tapi bapak yang masak. Bapak Akmil, ingin kali guys. anaknya masuk apa ya kan, masuk tentara ya kan. Nggak mau. Ujiannya itu ogah-ogahan, tapi lulus terus. Ogah-ogahan tapi lulus terus. Mulai dari administrasi sampai ke terakhir di Pantohir kedua lah, kalah kita. Ada di kesehatan ya. Iya. Katanya jantungnya itulah katanya kan. Akhirnya senang kita nggak lulus. Kenapa? Karena memang kita nggak mau masuk tentara waktu itu. Nah, akhirnya ikut masuk perguruan tinggi itu melalui jalur UMPTN. Kalau dulu UMPTN ya? ya UMPTN. Kalau SMA dulu nggak ada fasilitas bimbel kayak kawan-kawan yang lain kan, punya duit kan ke bimbel. Kita nggak cari kawan yang ikut bimbel, bahan-bahannya kita baca, bahas-bahas soal dari kawan-kawan. Karena memang kami dari orang susah lah, betul-betul orang susah. Karena bapak itu kan karyawan kan, gajinya pun kecil lah. Alhamdulillah, tapi kami sekolah semua, USU semua kami. Ada 4 orang kami, adik-beradik kami dari USU semua, alhamdulillah. Dan itulah tamat dari USU tahun 2000. Masuk 95, keluar tahun 2000. Pas 5 tahun. 5 tahun ya Bang ya? 5 tahun. Paten kali Bang. Nah, karena USU jauh nggak bisa jalan kaki. Ya sudah aku lah ya kan. Oh, sudah aku ya? Tapi itu pun nggak ada juga Dari uang jajan. karya ke Iya, tapi USU? itu nggak ada uang jajan juga. Oh, Ya, cuma hanya transport aja ya? Pas transport aja. Ya pandi-pandi di kampus cuman. Nah, itu dia. Tapi itu udah ada ini ya Bang ya, ponsel ya dulu ya? Belum lah. 95 2000. Ponsel itu Oh, udah belum mau ya? dekat-dekat belum. kami tamat lah. Belum ya? Iya. Tahun-tahun 98 mungkin udah mulai ada ponsel. Oh, 98, 99 udah mulai ada. Oh iya. Ya, di Ponsel situ lah. yang besar itu ya, yang ada besar, ininya ya, yang ada Nokia, antena Nokia ya. dulu, Ericsson kan. Ya, gitu. Sony Ericsson dulu namanya ya. Ericsson. Sebutkan nama pula di situ. Ya. Ya udah nggak ada lagi soalnya sekarang ya kan. Oh, nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada. Sini ngopi. Udah pulang Bang Irwan? Jul. Jul. Dah. Kami lagi podcast nih. Lanjut. Iya. Podcast. Pesan Jul, pesan. Ah, itu. Terus Abang menikah tahun berapa Bang? Berkeluarga tuh. Nikah itu Berkeluarga. Dapat kakak orang arsitek juga ya? ya enggak. Dulu kan ini setback lagi. Selain sekolah, Abang itu dulu waktu SMA
itu mulai ikut remaja lah, remaja lingkungan. Kalau di sini kan remaja masjid, saya ikut juga di remaja masjid ini, Nurul Islam nih. Tapi di lingkungan tempat saya ada 4 gang dari sini, itu ada buat remaja lingkungan, tapi ada pengajiannya. Oh, berarti dari abang gang ke gang. di karya ini memang sama orang tua? Sama orang tua, Oh, berarti, pindah pindahnya bareng orang kerja tua ya. dari Orang tua di memang udah di Mandah sini. kemari, Oh, dipindahkan ke kantor Sokpindo yang Blugur ya. Kebetulan orang tua abang itu juga drafter, drafter. Oh iya. SMK Bangunan, STM Bangunan dulu, zaman dulu. Nah, jadi memang drafter. Drafter. Jadi memang kita itu memang secara genetik lah mungkin ya. Itu bisa dibilang arsitek nggak itu? Hah? Bisa dibilang Iya. arsitek nggak? Karena memang ada orang-orang kakek-kakek kita juga memang dia gambar pakai meja gambar, tapi orang nyebutnya arsitek. Cuma Ya, dia nggak tapi masuk ke ya bisa pendidikan jadi sekolah kalau arsitek. sekarang kan terkait dengan administrasi Administrasi, ya, ya, legalitas administratif. Tapi betul. kalau dulu mungkin taste-nya arsitek. Iya. Dulu. Taste-nya arsitek. Taste-nya arsitek bisa jadi kayak gitu. Jadi kebetulan ini yang lupa tadi saya ceritakan dari SD, SMA itu saya sebenarnya itu hobinya melukis, menggambar dan melukis. Ya, Iya, beberapa event lah kita sering dulu Iya, iya, SD. Memang itu keahlian yang menonjol lah waktu itu. Jadi kelas-kelas 3 SD itu saya udah melukis itu udah pakai kanvas, Oh ya. cat minyak. Wih, keren Nah, itulah dia. sekali. Udah mulai belajar pakai itu kan. Terus kemudian menggambar itu memang bakat kelebihan dan bisa buat ukiran juga bisa. Iya. Ukir, buat patung. Mantap ya. Cuma patung lah yang nggak dilanjutkan. Tapi Iyalah, kalau lukisan sampai SMA melukis. Oke, terus ya. Pokoknya berkaitan sama prakarya suka lah. Buat cenderamata, buat kerajinan, nah itu suka gitu. Jadi Makanya itu Bang- bakatnya seni. Jadi Terus baru kemudian masuk ke bisa ini ke ya. arsitek. Baru masuk arsitek ya. Iya, ke arsitektur. Nah, itu kan ya. Gitu. Karena Iya, kayak ya. karena didorong bapak juga drafter tadi itu ya. Iya. Punya bakat seni Nah, menggambar. jadi memang tadi udah lah. merasakan kita dari Keluarga kuliah itu, bahkan dari SMA itu udah biasa kita dapat uang dari yang gitu-gitu. dari gitu-gitu. Nah, Wih, gitu. buat cenderamata, buat gelang, Iya, ada iya, namanya, benar. udah bisa menghasilkan uang waktu itu. Nah, jadi waktu kuliah pun, kan memang kita orang nggak punya, tapi bisa kita hidup itu, ya itu tadi karena punya keahlian, punya bakat. Ya. Kan kita sketsa itu 3D perspektif itu kita bisa pakai freehand kan, bisa pakai freehand karena kan kemampuan melukis itu tadi. Nah, kemampuan menggambar itu memang udah bakat dari kecil gitu. Jadi enteng aja. Makanya waktu kuliah dulu sering dapat order sama kakak-kakak kelas, abang kelas. Ya bayar lah minimal uang sarapan ya kan. Jadi jin gitu. Hah? Istilahnya jadi jin bantu-bantu Jadi mereka jin. tugas akhir ya. Jadi jin. Kalau kami juga ya dibuat kayak gitu. Ya, jadi iya. jin terus nanti bisa akhirnya pada tingkat lanjut di tingkat 2, tingkat 3 itu udah mulai ngejob. menjawab ya. Ada buat ngedrafting gitu kan, selembar 2 lembar. Itu kita alami tuh, Din. Berarti orang-orang sipil juga pasti ada tugasnya yang kayak gitu. Mereka Pasti. nyari kita Pasti. biasanya. Ya minta tolong kita juga. Ya kadang-kadang free juga. Oh iya. Ya, kasihan juga kan. Minta tolong ya kan. Proyek-proyek 3M lah. Makasih kan. Makanya gitu tamat. Makasih. Waktu gitu tamat kuliah itu kita pede, nggak ngelamar kerja sana sini. Bahkan hampir bisa dikatakan ijazah abang itu nggak kepake. Iya. Nah, karena memang udah punya kebayang kita bisa hidup dari situ gitu. Karena kita punya skill kan. Benar. Dari dulu memang suka berorganisasi, makanya kuncinya juga punya skill juga harus ikut organisasi. Oh iya. Nah, itu lah. Ini mengalir aja ya cerita kita ya. Mengalir ya. Berarti nyambung dengan abang membuat perusahaannya Ya, kan? perusahaan. Perusahaan abang tuh sekarang apa namanya bang? Itu Perusahaan itu Arkadi 6 Pilar. Oh. Jadi memang 6 tamat pilar. kuliah itu ada 6 orang lah kami. Oh. Habis tamat itu kan ada abang, terus Boy Ahmad, ketua Ahmad, sekarang. iya, ya. ketua, Terus iya. kan ada Bang Ari.
ada Bang Leo di Prima Putra. Leo Prima ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya Bang Dedi Hantono. Sekarang dia dosen di Muhammadiyah Jakarta. PNS, dia ASN. Terus kemudian ada Bang Jogi 94. Jogi Sumarlan. Itu sering komunikasi sampai Nah, sekarang. Bang Jogi ini suaminya Kak Melvi, sekretarisnya Perkim sekarang. Oh. 96, Bang Jogi 94, Melvi kan. Iya. Gosip guys. Ini sensor ya. Sensor nanti. Bang Jogi. Sensor. Ya. Gosip dah ya, gosip ya. Nah itu dia. Jadi kami mendirikan 6 orang, makanya Arkadi 6 pilar. Arkadi 6 pilar. Arkadi itu kan Jadi macam grup dia ya, Bang, macam kanopi selasar gitu. Connecting Pilar ya? antara selasar satu sama selasar lain, connect dia. Itu Itu artinya namanya Arkadi. Arkade ya. Tapi dia yang selasar yang terlindungi oleh apa? Itu namanya. Ya kalau di Kesawan itu kan Arkadi itu namanya. Oh iya. Yang terasnya itu, Terasnya ya. yang terlindungi itu, yang jadi pedestrian, itu namanya Arkadi. Antara satu bangunan dengan bangunan lain itu namanya Arkadi. Arkade. Nah itu lah penghubung. Penghubung ya. Itu artinya. Arkade 6 pilar. itu 6 orang 6 ya. itu 6 orang. Pilar itu ya itu 6 itu menjadi pilar. Nah itulah Din. Jadi memang kisah perjalanan hidupnya seperti itu. Itu dulu memang membangun perusahaan itu memang masing-masing bekerja sesuai dengan jabatannya atau dia memang udah seperti perusahaan ya itu? Dulu kan Perusahaan ada- kita waktu itu mendirikannya hampir seperti perusahaan karena nyetor saham juga kan. Oh iya, nyetor saham Satu ya kan? orang sekian gitu. Tapi memang Iya. waktu itu kita nggak langsung ngurus legal administratifnya, nggak langsung buat apa namanya akte buat, cuma nggak buat macam SBU sekarang yang gitu lah, iya. nggak ada. Nah alhamdulillah waktu itu di awal-awal terbentuk juga udah ada project, jadi nggak sempet juga mikirin ke situ gitu kan, langsung ngerjain project lah. Iya. Ada beberapa project yang kecil, yang desain yang cukup besar juga, salah satunya adalah panti rehab Kamal, yang Al Kamal. Tapi bukan yang di masjidnya, di seberang masjid. Itu desain kita itu dulu awalnya, tapi sekarang nggak tahu ya apakah masih pakai desain kita atau enggak. Pak Kamaludin Lubis itu proyek pertama. Project pertama ya. Terus kami juga dari dulu- Arkade 6 pilar itu ya. Arkadi 6 pilar. Dulu juga ada kerjaan-kerjaan kecil desain. Bahkan kita juga waktu itu desain and build. Ada buat pabrik ya, buat ada pabrik event PT FM ya. Tahu permen M&M's itu. MMN ya. Nah, itu PT FM namanya. Minta buatin desain ruang ganti sama toilet. Nah, kita sekaligus ngerjainnya itu, fisiknya. Wih, Desainnya. Oh, udah desain besar and itu build waktu itu. ya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2000 lah, 2000 awal, habis tamat. Menjelang 2001 lah. Satu nama perusahaan aja itu, Design and Build ya. Iya, Wih. Arkadi. Sekarang masih bisa gitu ya? Oh, masih bisa ya? Bisa Design and aja, Build masih boleh ada. aja. Tahun berapa Bang mendirikan Arkade itu sama teman-teman? 2000. Oh, tahun 2000 ya? Nah, 2000 oh, itu begitu gitu Abang tamat. tamat, begitu langsung Belum ada dapat ijazah lagi pun. udah langsung Udah mau kerja langsung aja ya kan? beda Nggak aja. sabar ya kan? Gatel ya kan? Nah, sebelum tamat itu juga kami yang waktu tugas-tugas akhir menjelang itulah, kami sering diajak Pak Yusuf Pak Tendel. Oh, Kebetulan kan dosen pembimbing saya dan Ari itu waktu itu. Jadi Tugas akhir ya? habis tugas akhir itu ikut dia lah. Ada berapa arsitek juga itu ikut Pak Yusuf. Doni juga. Bang Doni. Sempat. Doni Rujam gitu ya. juga mau Rujam, salah ya. sempat. Terus Jogi termasuk juga dari. Jadi Jogi itu bisa gabung ke Arkadi 6 pilar. Waktu itu karena memang kami ngobrol-ngobrolnya di JD Studio. Yusuf Design JD. Studio. JDS. Iya. Yusuf Design Studio. Nah, Pak suka tendel kan. Iya. Tuh, Pak Yusuf. Pak Yusuf dengerin ini kayaknya. Jadi Semangat ya. Jadi memang itulah perjalanan sampai ini. Dan kita itu memang di kampus itu betul-betul tereksplor ya, terinspirasi lah di arsitektur tuh. Makanya sampai saya tuh berpikir memang sebenarnya nggak perlu repot-repot juga cari kerja karena kita di situ udah dibekali skill kompetensi gitu kan. Jadi ya kalau nggak pingin buru-buru kaya, oke lah jalani aja lah hidup itu. Insya Allah nanti bisa dapat juga passionnya di situ nanti. Nah ini mungkin untuk adik-adik kita lah yang junior ya.
Itu dia Din. Jadi suka dukanya apa tuh bang? Suka duka. Suka duka Kalau suka itu ya suka aja. selama menjalani seperjalanan hidup sampai sekarang itu kita memang inilah yang kita inginkan, itulah sukanya. Artinya kita sadar dengan konsekuensinya, nggak ada yang kita sesali gitu. Sampai perjalanan abang sampai ini, insya Allah nggak ada satupun yang abang sesali. Di perusahaan itu di Arkade tadi. Semuanya terkait dengan perjalanan dari yang hidup kecil dari tadi ya? kecil sampai apa, nggak ada yang kita sesali. Abang sukai semua itu. Sukai semua. Walaupun ada duka misalnya Iya. nggak dibayar owner. Iya. Kita sukai semua karena Iya, itu iya. memang ada Luar biasa. hikmah di situ. Ada hikmah, Terus ya. kemudian memang itu mungkin Allah itu Tuhan itu harus memberikan sequence itu kepada kita untuk kita lalui. Itu membentuk karakter kita sebenarnya. Betul. Dan kemudian lebih dari itu sebenarnya kita bersyukur gitu. Sampai saat ini kita bisa tetap istiqomah di jalan ini gitu. Artinya kita bukan orang yang gampang terintimidasi juga ya dengan profesi kita ini, gara-gara perlu proyek kita sampai begini begitu. Saya nggak pernah saya dalam situasi itu. Nah, nggak pernah. Terus kemudian kalau dukanya itu adalah sebenarnya nggak ada duka itu, kita biasa kerja dalam tim. Sepanjang waktu itu di Arkade itu kan banyak orang keluar masuk. Iya. Arkade 6 Pilar itu Sahlan Yurinasu itu nggak pernah sekalipun mecat orang sepanjang menjalankan perusahaan. Termasuk kau juga sempat kalau Iya. nggak pernah aku pecat kau Nggak kan? pernah. Cuma Jadi itu memang prinsip abang. Tapi sebenarnya dukanya itulah ketika suatu saat orang-orang ini tadi punya kesempatan lebih baik dan kita udah sayang, udah senang, udah cinta sama mereka, mereka meninggalkan kita. Rasa haru. oh ya di situ dukanya. Ya karena kita udah kadang deket gitu. Padahal aku dulu karena ke Jawa itu, bukan karena apa-apa. Tempat using kau kan? Enggak, itu iya sempat ke tempat using, main-main ke studionya Pak Yoriantar, ketemu sama Pak Betul, Budi ya. Pradono dan banyak arsitek hebat ya yang di Jakarta sih. Dia memang kelemahan abang itu. Gampang iba, gampang kasihan, gampang jatuh cinta sama tim ya, sama tim. Jadi memang sepanjang Arkade ini nggak pernah Arkade itu mengeluarkan orang lah di masa abang. Ya, di masa Abang nggak pernah mecat orang habis proyek pecat atau dikeluarin gitu, nggak pernah, jarang lah. Berarti sekarang nih di masa siapa, Bang? Hah? Apanya? Sekarang nih Arkade siapa yang megang? Kamu tetap abang kan? Tetap abang. Dulu kan kami kan ada 5-6 orang kan. 6 orang. Oh. Tapi di awal-awal Bang Jogi keluar. Di awal-awal karena dia kan passionnya kontraktor. Terus kemudian juga kelihatannya dia juga nyoba-nyoba ASN juga kan. Terus iya, 5 orang tinggal kami lah. Habis itu Tapi tetap namanya Arkade 6 Pilar ya? tetap namanya Arkade 6 Pilar. Iya. Itu kan sejarah. Iya. Kita nggak boleh lupa sama sejarah. Merubah jadi 5 jadi 4 gitu. Nggak begitulah. Sampai sekarang tinggal 1 Arkade kan enggak ya? Tapi tetap abang yang Tetap kita hormati sejarah itu, kita hormati. nama Arkade Orang yang luar biasa. sukses itu adalah orang yang tidak melupakan sejarah dan menghargai orang-orang, jasa orang-orang terdahulu. Itu orang sukses. Itu prinsip orang sukses. Jadi kita nggak boleh melupakan Nggak boleh jasa lupa orang-orang. sejarah, Ya udah ya. biarkan namanya, sehingga orang itu tetap bangga mengenang itu gitu. Nah, walaupun udah di mana-mana, tapi tetap bangga dengan kenangan itu gitu. Iya. Walaupun ya suka dukanya juga biasalah. Dalam Iya. pergaulan, dalam tim itu ada lebih dan kurang, itu biasa. Nih terakhir nih Bang, abang lebih suka ke organisasi atau ke ke profesi gitu, mau cari proyek dan nggak mau tahu ke organisasi yang misalnya ada Ikatan Arsitek Indonesia ya kan abang belakang ini lagi mencalonkan jadi ketua Ikatan yang kemarin Arsitek, yang Alhamdulillah. terbaru nih ya, Ya. ketua Ikatan Arsitek Nasional ya Bang ya. Alhamdulillah ya, pencapaian kemarin tuh kita nggak nyangka juga 6 besar ya. Luar biasa. Luar Ya? biasa itu memang, aduh, terima kasih ya kawan-kawan Terima kasih sekalian ya 190 yang sudah suara. dukung Arsitek Sahlan untuk Arsitek menjadi Sahlan calon ketua IAI nasional. Ya alhamdulillah kita berada di posisi 6, itu luar biasa itu dari 34 provinsi ya. 34 provinsi. Nah, kita dapat 6 itu udah luar biasa itu. Jadi guys, Sebenarnya
kemarin tuh saya berpikir kalau full kemarin tuh bisa kita masuk 3 besar sebenarnya. Harusnya dengan dukungan kawan-kawan provinsi lain ya kan. Tapi kayaknya dari sekian jumlah arsitek Sumut itu kayaknya setengahnya malahan ya. Ya, yang lain tuh kemana ya? Paham lah gitu. Ya, paham lah kemana arahnya ya. Malum. Kita maklumi. Alhamdulillah. Tapi saya kira kita perlu bangga juga lah, artinya tetap diperhitungkan. Kita diperhitungkan. Terus kemudian dalam pergaulan antar provinsi kita juga masih diingat sama kawan-kawan yang kita prospek kan gitu. Jadi sebenarnya antara organisasi dan profesi itu nggak bisa pisahkan. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita ini untuk kita bisa eksis memang tetap kita harus berkecimpung dalam satu wadah. Ya apakah organisasi, komunitas, kelompok itu memang harus di situ kita nggak boleh kita termasuk akademisi jauh-jauh gitu dari ya? itu. Termasuk Akademisi ya? Ya itu tadi yang abang sampaikan kemarin kan kita ini inklusif lah, sifat kita ini inklusif. Apa zaman sekarang ini serba terbuka gitu kan, nggak ada yang bisa tutupi. Kita nggak bisa menyendiri gitu, nggak bisa. Jadi sekarang ini kita mesti membuka diri, bisa beradaptasi, terus kemudian kita kolaborasi. Nah dalam kaitannya dengan itu kita harus selalu meningkatkan value diri kita, nilai diri kita. Di mana value diri kita itu? Sepanjang kita bermanfaat bagi orang lain, itu value kita pasti naik. Gak apa-apa, silahkan aja orang memanfaatkan diri kita secara positif. Silahkan aja, gak ada masalah. Itulah otomatis value di kita, nilai kita itu jadi naik. Dan kita akan selalu menjadi pertimbangan dimanapun kita berada. Nah itu sebenarnya kuncinya. Jadi kita nggak bisa hanya di profesi aja gitu, nggak bisa. Ya organisasi juga harus kita berkecimpung juga supaya kita tetap eksis kan. Dan organisasi juga kalau perlu lintas macam organisasi. Gitu ya? Nggak bisa hanya Profesi aja ya? Kalau profesi aja itu wajib. Wajib lah ya. Tapi kalau dia mau plus, mau lebih, value-nya nambah, berbagai macam komunitas dirangkul ya. Dirangkul. Karena mungkin dari mereka itu dapat satu project ya, misalnya bukan hanya project, tapi wawasan juga ya. Jadi wawasan ini kan nambah inspirasi. Kalau kita punya inspirasi, apapun bisa jadi duit. Kalau kita punya inspirasi, jadi nggak boleh kita batasi diri kita. Kalau bisa manusia ini kalau dikasih kesempatan untuk meningkatkan value ini nggak ada batasnya sebenarnya. Kecuali nantilah kalau udah habis pulsa, meninggal, nyawanya udah cabut. Habis pulsa Bang. Oke. Senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol Bang Sahlan sambil ngopi juga nih, asik banget. Ini Nuri Square nih, ini kopi leci nih. Nah ini baru ada di Nuri Square nih. Masjid Nurul Islam, silahkan singgah kemari ngopi-ngopi. Ya, jangan lupa nanti di Masjid Nurul Islam ada acara apa namanya edukasi wakaf ya. Edukasi wakaf ya, hari Sabtu tanggal 23 Agustus Bang. 24 Agustus. Oh, nggak sih, 24 ya? Iya, minggu depan ya. Minggu depan ya. 24 bersama Dr. Mayurida Nasution. Nah, MPD CWC. Kebetulan dia asesor wakaf ya. Ya, nanti datang aja kita belajar datang aja. dari beliau. Ya, ini salah satu juga yang kita tekuni juga di luar dari profesi arsitek gitu. Nah, ini. Wakaf ya Bang ya. Dan banyak lagi ya tentang kegiatan-kegiatan banyak lagi. Nanti kabarnya Bang juga sekarang ketua BKM Bang. Ya ini di masjid lah kita ketua BKM. Makanya banyak kegiatan yang dibuat Bang Sahlan. Nah ini termasuk inilah Nuri Square ini ya. Ini semacam laboratorium lah bagi Sahlan untuk mengembangkan konsep ya kemandirian masjid. Jadi tiap malam Bang Sahlan tuh nongkrong di sini. Kalau mau jumpai Bang Sahlan di Nurul Islam Karya, ngopi gratis kayaknya. Gratis lah, cuma gratis. Gratis lah. Kalau di sini aman di sini. Aman kalau ngopi gratis. Ngopi aja tapi selain itu kan ya harus infak lah ke masjid. Biar itu dia. Biar amal juga tuh, amalnya jariah gitu, nyambung terus. Oke Bang, sekian dulu
Oke, Den. kita Wahidin channel. apa? Wahidin channel. Waam nih. Waam. 412. Cocok kan? Wahidin kan? Wahidin channel kan? Iya, Wahidin Amir, jelas lah, udah. Aku harus ini Bang, nama panggung nama-nama asli kayaknya harus ditutupin. Jadi ada nama panggung, ada nama asli gitu. Banyak artis-artis tuh naik karena nama panggung. Jadi aku bikin nama panggung ya, Uwa ya, Waam. Kita kan sering apa? Kita sesama kita di kampung ini di Medan kan Uwa gitu. Wak bro. Wak bro, ada yang ketua macam. Kalau saya yang khusus Waam karena memang namanya di depan Wahidin jadi Wa ya. Banyak anak-anak juga manggilnya Wa. Ya udahlah, saya juga anak paling tua. Jadi Wa dipanggilnya. Oke, senang jumpa Wahidin yang fenomenal. Ya, jangan lupa ini podcast pertama karena Bang Sahlan adalah orang paling apa ya? Pertama enggak ya, Abang ketua IAI juga pertama enggak ya? Yang maksudnya ketua yang pertama yang apa lah yang membangun arsitektur. untuk di nasional ya kita baru kita yang ya, pertama orang yang pertama kali mengajukan diri untuk menjadi ketua Ikatan Arsitek Nasional itu bukan ajang yang abal-abal guys. Itu butuh keberanian. Ini butuh keberanian gitu. Dan kenapa kalian tuh Boleh. Oh iya nggak boleh. Ya. Sensor ya. Nah, itulah. Tapi ya udahlah. Masih udah menjadi bubur. Insya Allah jadi pelajaran. Dan itu hikmah. Itu suara abang bisa nggak diberikan ke ini? Ke suara nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kita menghimbau orang bisa. Kita bisa menghimbau, mengajak kawan-kawan. Jadi kemarin lah kita japri-japri. Ada ya kan? pemilihan yang kedua, ada juara 1, 2, 3 ya. Nah, yang juara yang lain tuh nggak bisa. Tunggu ternyata. informasinya. Nggak bisa menyuarakan ke mana. Tapi kalau menghimbau, udahlah. Kalian kesini aja ke Pak Budi atau ada yang bertanya Pak kita bilang kesini kan Ariko atau Pak Budi atau Pradono Bugar atau Budi kan. Iya, gitu dia. Jadi kira-kira abang kemana nih? Rahasia dong. Kemana nih anginnya? Nanti. Oke, salam arsitek. Salam arsitek. Ya. Sehat selalu, tetap semangat. Tetap semangat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.